Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Dira, udah belum sayang, panggil Hanan. Pasalnya sudah hampir 15 menit istrinya di dalam kamar mandi. Belum mas, jawab Dira dari dalam kamar mandi. Dira memutuskan untuk tes, dan Hanan yang sedari tadi menunggu di luar kamar mandi bergerak gelisah. Kenapa lama banget loh Yang, kamu gak kenapa-napa kan di dalam? Gak mas, Dira belum mau pipis, makanya ini nunggu dulu, jawab Dira. Ia berbohong, entah kenapa hatinya berdegup tak karuan seperti ini. Semua rasa bercampur aduk mengacaukan akal sehatnya. Nadira belum siap dengan hasilnya. Ia benar-benar takut suaminya kecewa. Ya udah nunggunya di luar aja Yang, nanti kamu susah nafas di dalam. GPP mas, di dalam aja. Oke, tapi 5 menit lagi pokoknya kamu harus keluar, tegas Hanan. Dira diam, ia memutuskan untuk melakukannya sekarang. Dira, jawab mas. Panggil Hanan kuat, hatinya berdegup saat istrinya tak menjawab. Nadira, panggil Hanan lagi. Jawab atau pintunya mas dobrak. Baru saja Hanan akan mendobrak pintu, tapi Nadira sudah membuka dengan mata ing basah. Istrinya menangis. Kak, kenapa? Kenapa Yang? Kak, kenapa nangis? Panik Hanan. Nadira memeluk suaminya kuat, ia menangis kuat di dada suaminya. Hanan yang seakan tahu apa alasan istrinya menangis, mengelus punggung Nadira. Gak apa-apa sayang, mungkin belum rezeki kita, kamu jangan nangis lagi, maaf mas udah buat kamu ngerasa berharap, jelas Hanan lembut. Nadira menggeleng dalam peluk Hanan. Mas gak kecewa sama sekali, mungkin ini cara Allah buat kita pacaran halal dulu, sambung Hanan. Nadira melerai peluknya. Ia menatap wajah tampan sang suami. Hiks, makasih ya mas. Iya sayang, udah stop nangisnya ya, jawab Hanan sembari menghapus air mata Dira. Dira mengambil tangan kanan suaminya lalu memberikan benda kecil itu di genggaman Hanan. Udah sayang, mas tahu hasilnya setelah lihat kamu nangis gini, simpen aja ya, mas gak mau kamu tambah sedih. Hanan mengembalikan tespek itu tanpa melihatnya. Dira mengambilnya lalu ia letakkan di laci nakas samping ranjang mereka. Ia duduk menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang dan meluruskan kaki. Nak, abimu gak mau tahu keberadaan kamu yang udah ada di perut Umi, ucap Dira sembari mengelus perut ratanya. Hanan menegang, ia berlari mendekati istrinya dan duduk di tepi ranjang. Kak, kamu tadi bilang apa? Bibir Hanan keluh. Ia takut telinganya salah dengar. Makanya lihat dulu hasilnya mas. Jangan langsung menyimpulkan, ucap Dira lembut. Hanan mengambil tespek dengan gerakan kilat. Matanya berkaca saat melihat ada 2 garis di kedua alat itu. Kamu positif Yang, cicit Hanan. Nadira tersenyum, ia bisa merasakan tubuh suaminya bergetar. Hai Abi, sapa Dira dengan menirukan suara anak kecil sembari mengelus perutnya. Mendengar panggilan Abi yang ditujukan padanya, mau tak mau air mata Hanan menetes, ia memeluk Nadira kuat. Hiks alhamdulillah ya Allah, Hanan terus meracau dan bersyukur di tengah tangisnya. Nadira mengangguk, ia membalas pelukan suaminya. Makasih karena kamu udah mau mengandung anak mas, tangis Hanan. Gak perlu berterima kasih mas, kita sama-sama bahagia dengan kehadirannya. Udah ya jangan nangis, malu sama anaknya, canda Dira. Hanan melepaskan pelukannya, lalu mencium seluruh wajah istrinya. Jaga kesehatan ya sayang, besok kita periksa ke rumah sakit, jawab Hanan sembari terus mencium wajah Nadira sesekali ia mengelus perut istrinya sambil mengucap syukur. Karena lihat kamu nangis tadi, mas jadi mikir, kalau dia belum ada di sini, Hanan mengelus lembut perut Nadira. Dira nangis bahagia mas aja nangis apalagi Dira, jelas Dira tersenyum. Hanan terkekeh, ia mendekatkan wajahnya dengan perut Nadira.
Jadi anak baik ya sayang, mulai hari ini dan kedepannya kita jagain Umi sama-sama, ucap Hanan. Hati Dira menghangat, apa semua wanita di dunia ini ada yang seberuntung Nadira? Ia benar-benar bahagia dinikahi dosennya ini. Mas, panggil Dira. Kita kabarin Bunda sama Gibran yah, pasti mereka seneng banget. Astagfirullah, Mas lupa nanti Mas telpon Gibran deh. Dira mengangguk. Sekarang masih mau rujak yang tadi, Mas beliin sekarang ya, tanya Hanan. Oh iya rujak Dira mana Mas? Mas beliin yang baru aja ya yang 6 porsi kan. Loh yang tadi mana? Gak apa-apa deh, 2 aja cukup. Tapi yang itu pedes yang, Mas beliin yang gak pedes ya. Loh Mas kok ingkar janji sih, kita tadi kan udah deal Mas, protes Dira. Iya tadi Mas izinin karena Mas belum tahu kamu hamil, sekarang udah tahu, jadi gak boleh. Perlahan air mata Nadira jatuh, entah mengapa ia menjadi sangat cengeng sekarang. Jangan nangis yang. Hiks, Dira juga gak tahu kenapa Dira cengeng banget hari ini Mas, jawab Dira sembari menghapus air matanya. Itu karena hormon ibu hamil sayang, kamu boleh ngidam apa aja, asal jangan makan pedas yang, nanti dedeknya kepedesan juga kalau uminya makan pedas. Nadira diam, ia berpikir. Mas tadi beli 2, yang satunya gak Mas kasih cabe, kita campur aja ya biar gak pedes-pedes banget. Dira mengangguk. Tunggu bentar ya, Mas siapin dulu. Gak usah Mas, Dira siapin sendiri aja, tahan Dira. Hanan mengecup dahi Nadira dan tersenyum, GPP sayang, Mas aja, bentar kok gak lama. Dira mengangguk malu, sungguh manis suaminya ini. Hanan berjalan ke dapur sedangkan Nadira menunggu di kamar. Setelah memberikan istrinya rujak yang ia siapkan tadi, Hanan pamit ingin ke ruang tamu menelpon sang adik. Halo assalamualaikum bang, sapa seseorang dari seberang telpon. Waalaikumsalam, Gibran kamu di mana? Tanya Hanan. Kenape? Jawab Gibran malas. Heh yang sopan, tegur Hanan. Gue kesel ama lu bang, bisa-bisanya lu baru nelpon gue setelah lu oper pekerjaan yang kacau banget ke gue, omel Gibran. Gak ada alasan buat gak sopan ke orang yang lebih tua, tegas Hanan. Dah nih orang serius mulu dah, kenapa? Kamu di mana? Di rumah, abis menangin sidang gue, bangga gak lo bang bewahaha, sombongnya. Alhamdulillah semoga jadi pengacara yang jujur ya dek, jangan tergoda dengan iming-iming uang. Kalau kamu butuh uang abang punya banyak, jawab Hanan yang tadinya ingin menasehati malah terdengar sombong di telinga Gibran. Ini yang niat sombong tadi gue, tapi kenapa lu lebih sombong, pikir Gibran. Hanan terkekeh dengan pemikiran adiknya ini. Bewahaha, mana bunda dek, abang tadi telpon gak aktif, tanya Hanan. Kenapa cari-cari bunda? Lah emang kenapa? Salah kalau anak cari ibunya. Tanya Hanan sewot. Aelah, gak bisa baca situasi lu bang, diajak bercanda elunya serius, diajak serius elunya bercanda, bentar gue panggil bunda dulu. Hanan diam menunggu. BTW lusa gue ke Jakarta ada klien dari sana, gue nginep rumah lu ya bang. Iya, nah tuh bunda abang mau ngomong, teriak Gibran. Halo nak assalamualaikum. Waalaikumsalam bun, gimana kabar bunda? Bunda baik nak, kamu sama istrimu gimana? Alhamdulillah bun, baik banget malah. Wah syukurlah, dengar suaramu aja bunda tahu kamu bahagia di sana. Hehe iya bun bahagia banget. Dari awal bunda dah tahu kalau Dira pandai membahagiakan suami haha, canda bunda Mika. Haha bunda bisa aja. Ada apa Hanan tumben tanya bunda ewat adekmu. Hanan mau ngasih kabar bahagia mi. Apa sayang? Ah lu bang, giliran sama bunda aja kabar bahagia yang lu kasih, giliran gua kerjaan kacau yang lu kasih, celetuk Gibran. Jangan gitu dek, bunda gak pernah ngajarin kamu ngomong gak sopan gitu. Tegur Umi. Hehe maaf bun, jawab Gibran lembut. Bewahahaha, tawa Hanan meledak mendengar sang adik takut setelah ditegur sang bunda. Udah Hanan,
Kamu juga kerjanya ngeledekin Gibran terus, tegur Bunda. Hehe iya bun, maaf. Bewa hahaha, tuh rasain, sekarang tawa Gibran yang meledak. Jadi apa kabar baiknya Nan? Tanya Bunda. Alhamdulillah istri Hanan hamil bun, Hanan akan jadi abi, ucap Hanan berbinar, hatinya menghangat saat mengingat kenyataan itu. Alhamdulillah nak, ya Allah Bunda seneng banget dengernya, syukur Bunda Mika. Yang bener lu bang, dosa lu bohongin Bunda, tanya Gibran memastikan. Nak, jaga Nadira ya, turutin semua keinginannya kalau itu masih dalam lingkup kata positif. Kalau sikapnya berubah gak apa-apa itu bukan kemauannya, tapi anak kamu, nasihat Bunda. Kamu harus lebih sabar menghadapi sikap Nadira nanti, mungkin akan sedikit menguji nak, tapi percayalah, dalam hal ini kesabaran yang telah kamu korbankan gak sebanding bahkan seujung kuku pun dari pengorbanan Nadira. Dialah yang membawa anakmu kemana-mana dengan tubuh yang gak nyaman. Saat melahirkan dia berjuang mempertaruhkan nyawanya agar anakmu bisa melihat dunia. Bahkan setelah melahirkan ia harus menerima bentuk tubuhnya yang berubah, dan mengurus anakmu hingga menjadi anak yang sehat. Kamu ngerti maksud Umi kan? Sambung Bunda Mika. Hanan membeku, benarkah seberat itu pengorbanan seorang ibu yang mengandung? Inikah alasan mengapa derajat seorang ibu 3 kali lebih tinggi daripada ayah? Iya bun, Hanan ngerti. Bang, jaga Mbak Dira ya, kita sama-sama tahu kalau Mbak Dira cuma punya kita dan Allah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menemaninya ngelewatin masa-masa kayak gini, nasihat Gibran bijak. Iya, itu pasti Gibran, jawab Hanan yakin. Sekarang mana istrimu nak? Tanya Bunda. Dia lagi makan rujak bun, dari tadi nangis-nangis mau rujak. Itu namanya ngidam bang, turutin aja, daripada anak lu ileran, seru Gibran. Ih amit-amit Gibran, kamu aja yang ileran sana, seru Hanan cepat. Tawa dari ketiganya meledak, sungguh berita baik yang membahagiakan. Assalamualaikum Kak Dira. Panggil Gibran saat masuk. Jangan teriak-teriak dek, ini rumah abangmu bukan hutan, tegur Bunda. Waalaikumsalam Bunda, Gibran. Sahut Dira dari dapur, ia berlari mendekat dengan senyum tulus. Jangan lari nak, nanti jatuh gimana? Ingat Bunda Mika, bandel istri Hanan bun, udah Hanan tegur dari kemarin-kemarin masih aja. Kebiasaan, sahut Hanan dari dapur dan berjalan mendekat. Bunda, panggil Dira, ia mencium punggung tangan sang mertua lalu memeluknya. Dira kangen, gimana perjalanannya? Bunda sama Gibran sehat kan? Tanya Dira. Bunda juga sayang, perjalanannya lancar, alhamdulillah Bunda sama Gibran juga sehat, kamu gimana? Ada ngerasa mual-mual gak? Dira sehat bun, gak ada sama sekali mual, jawab Dira bahagia. Kak Dira makin cantik ya, apa karena aura bumilnya keluar ya, Gibran ampe pangling loh. Sela Gibran, makasih Bran, kamu juga tambah ganteng, jawab Dira tulus. Kem, ada yang kayak orang asing di sini wei, gak diajak ngomong, sindir Hanan. Hahaha jangan cemburu, dia adikmu, jawab Bunda tertawa. Hanan ikut terkekeh. Ya udah bun, duduk dulu yuk, ajak Hanan. Bunda sama Gibran mau minum apa? Jus aja ya, biar seger, tawar Dira. Boleh sayang, makasih ya. Gibran juga jus ya? Tanya Dira pada adik iparnya itu. Menurutnya Gibran adalah laki-laki yang humoris dan ceria. Dira sangat menyukai sifat adiknya ini. Iya kak, tapi jangan manis-manis, soalnya yang buatin udah manis banget, canda Hanan. Nadira tertawa menanggapinya. Mas bantuin ya sayang, tawar Hanan berdiri. Gak apa-apa mas, Dira bisa sendiri, mas ajak Bunda sama Gibran ngobrol dulu aja. Gak apa-apa kok kak, Bang Hanan bantuin kakak aja, sela Gibran dan diangguki oleh sang Bunda. Nadira tersenyum, duh mas, aku aja ya sendiri, gak berat kok, mohon Dira. Ya udah, tapi hati-hati ya. Nadira mengangguk senang dan berjalan ke dapur.
Betah banget gue di rumah kalau bininya modelan Kak Dira mah, ceplos Gibran. Makanya nikah, jawab Hanan. Belum bisa. Kenapa? Kak Dira belum janda, gue kan nunggu jandanya Kak Dira hahaha, canda Gibran. HUSH, tegur Bhumika cepat. Sedangkan Hanan merasa hatinya bergemuruh, walaupun ia tahu adiknya bercanda tapi untuk mendengar tentang istrinya menjanda tidak akan Hanan biarkan, kecuali Allah mengambil nyawanya. Bercanda jangan kelewatan, tegur Hanan. Ya Allah bang, jangan serius amat dah, takut gue, takut Gibran. Udah Bran, kamu sih bercandanya gitu banget. Suasana menjadi hening. Jusnya datang. Selamat menikmati hehe, canda Dira saat datang dari dapur. Untuk bunda tersayang, ini untuk adik ipar teganteng, dan ini untuk suaminya Dira tercinta, ucap Dira sembari menyajikan jusnya. Hanan terkekeh melihat mood istrinya yang begitu baik hari ini. Sini duduk deket mas, ajak Hanan. Nadira mengangguk dan beranjak mendekat. Ya Allah enak banget ya Allah, ucap Gibran setelah meminum jusnya. Gak usah lebay Gibran, muak Hanan. Gue serius, Kak Dira pinter semua ya, bingung Gibran, apa yang Kak Dira gak pinter? Kakak gak pinter ngejalanin hidup kalau sendiri Bran, jawab Dira sekenanya. Gibran tak menduga jawaban Nadira. Kamu gak sendiri sayang, ada mas, bunda sama Gibran juga, jelas Hanan lalu merangkul pundak istrinya. Iya mas, karena ada kalian makanya Dira bisa hidup. Gak boleh ngomong gitu sayang, tegur Hanan lembut. Kak, Gibran minta maaf ya, Gibran sama sekali gak ada maksud kayak gitu. Makanya kalau ngomong dipikirin dulu, kamu itu pengacara masa gak bisa filter omongan sih, cetus Hanan pada adiknya. Maaf bang, Kak Dira maafin Gibran ya, sesal Gibran. GPP Bran, kakak yang minta maaf, dari kemarin mood kakak gak bisa dikontrol sama sekali, mudah naik dan turunnya. Untuk ibu hamil itu biasa nak, sahut Bhumika. Iya bun, bunda sama Gibran langsung istirahat aja ya, udah Dira bersihin kamarnya. Loh gak ada yang bantuin emang? Tanya bunda. Ada bun, Mas Hanan ngerapihin kamarnya Gibran, Dira ngerapihin kamar bunda. Duh makasih ya nak, seharusnya kamu gak perlu repot-repot, bunda bisa bersihin sendiri, ucap Bhumika tak enak. Gak apa-apa, yuk Dira anterin bunda ke kamar. Makasih ya nak. Mereka berjalan ke arah kamar sang bunda. Bunda tidur aja, nanti Dira bangunin sebelum asyar, bunda capek kan? Mika mengangguk, ya udah, Dira sama Mas Hanan pamit ya bunda. Mas, panggil Dira. Iya cantiknya mas. Kenapa tanya Hanan manis. Dira tersenyum hangat, ia mendekati suaminya. Makanan kesukaannya bunda sama Gibran apa? Tanya Dira lembut. Gak usah masak sayang, nanti kamu kecapek.an, mas gak mau ya, Hanan mengelus kepala Dira lembut. Gak capek kok mas, Dira seneng banget malah, ada bunda sama Gibran di sini, jadi ya rasanya rame aja di rumah segede ini, jawab Dira tulus. Hanan menatap istrinya dalam. Entah perbuatan baik apa yang sudah mas lakukan di reinkarnasi sebelumnya. Kok bisa di kehidupan sekarang mas punya istri sebaik kamu? Dira merona, ucapan suaminya memang terdengar sedikit aneh, tapi membahagiakan. Mas ngomong apa sih? Dira malu. Ucap Dira sembari menangkup pipinya sendiri. Di saat istri-istri lain akan merasa tidak nyaman dengan kedatangan mertua dan iparnya, tapi kamu malah sebaliknya, hati mas menghangat. Mas juga bisa ngerasain ketulusan kamu buat bunda sama Gibran, jelas Hanan haru. Dira menarik tubuhnya untuk lebih dekat dengan suaminya, ia mengelus surai hitam Hanan dengan sayang. Mas, sekalipun Dira gak pernah ngeliat mereka sebagai mertua dan saudara ipar, di mata Dira, bunda orang tua kita, sedangkan Gibran ya adik kita udah itu aja, maaf kalau Dira minta mas membagi dua mereka buat Dira. Tapi mereka mengisi kekosongan di hati Dira mas, selama ini Dira kesepian, Dira anak tunggal, ibu sakit, dan ayah.
Udah sayang, jangan diterusin, Mas mohon. Hanan menghentikan ucapan istrinya. Ia tahu apa kelanjutan setelah kata ayah itu. Tidak, Hanan tidak bisa membuat istrinya banyak pikiran di saat hamil muda begini. Mas minta maaf kalau ucapan Mas udah buat kamu inget masa lalu. Mas bersyukur banget kalau kamu anggap mereka begitu. Hanan memeluk erat tubuh istrinya. Gak apa-apa Mas, kebahagiaan yang Dira punya sekarang udah cukup menepis kesedihan Dira kemarin. Jadi insya Allah Dira ikhlas sama apa yang udah terjadi ke ibu dan ayah. Ia tersenyum hangat guna menenangkan sang suami. Yah, Mas janji, kesedihan kamu di masa lalu akan Mas tukar dengan kebahagiaan keluarga kecil kita. Tetaplah di sini, di pelukan dan di sisi Mas. Mas akan pastikan itu semua terjadi. Dira mengangguk, ia bangkit dari pelukan hangat sang suami. Jadi apa makanan yang Bunda suka Mas? Ulang Dira. Kamu yakin gak kecapek.an? Dira menggeleng cepat. Oke, Bunda suka capcay ayam suwir dengan brokoli yang buahnya. Dira terkekeh. Kenapa sayang? Tanya Hanan bingung. Gak apa-apa Mas, lucu aja. Makanan kesukaan Bunda ternyata makanan yang super sehat banget ya. Kalau dipikir-pikir istrinya benar, Hanan ikut terkekeh karena baru menyadarinya. Kalau Gibran apa? Dia omnivora sayang. Hanan mengangguk yakin. Dia pemakan segalanya, semua disuka sama dia, itu anak lebih sehat dari kelihatannya, kekeh Hanan. Ya udah, Mas mau makan apa? Apa aja, Mas juga sama kayak Gibran hehe. Nadira terkekeh mendengar jawaban konyol Hanan. Ya udah Mas ganteng. Nadira lanjutin kerjanya ya. Dira ke dapur dulu. Perut Hanan bak peternakan kupu-kupu sekarang. Kenapa semakin hari istrinya semakin pandai berkata manis. Mas kerjanya di dapur aja ya. Biar sekalian liatin kamu. Ucap Hanan sembari membawa laptopnya. Ya ini hari weekend. Dan pada hari di mana ia libur menjadi dosen maka Hanan akan bekerja mengecek file-file dari perusahaan yang perlu tanda tangan atau persetujuannya. Karena itu walau weekend ia masih tetap bekerja walau dari rumah. Emang Dira anak kecil sampai harus diliatin? Ya gak gitu maksudnya yang, Mas cuma mau lihat kamu masak. Mas takut Dira masaknya gak higienis apa gimana? Tanya Dira ancang-ancang. Ia tahu maksud suaminya baik, tapi entah mengapa pikirannya sama sekali tidak bisa diajak kompromi dan malah tersinggung. Gak gitu loh yang, Mas cuma mau jadi orang pertama yang nyicipin masakan kamu nanti. Kenapa istrinya selalu salah paham? Jadi maksud Mas selama ini masakan Dira gak enak. Makanya Mas mau mastiin rasanya dulu sebelum dimakan Bunda sama Gibran, gitu. Astagfirullah yang, Mas kerjanya di kamar aja DGPP, yang penting kamu gak marah, putus Hanan frustasi. Maaf Mas, Dira gak bisa kontrol ucapan dan pikiran Dira. Ucap Dira dan pergi menuju dapur, sedangkan Hanan berguling-guling di kasur karena frustasi dengan sifat baru sejak hamil ini, yaitu mudah TERSINGGUNG. Masya Allah. Kamu masak ini sendirian sayang, kaget Bu Mika saat melihat begitu banyak masakan yang tersaji dengan tataan sedemikian rapi. Wah, Kak Dira punya kembaran gak sih yang persis semuanya sama kakak gitu? Kalau ada, kira-kira mau gak dia jadi istri Gibran? Ucapan aneh Gibran, berhasil membuat Hanan mendelik. Jangan ngawur Gibran, mending cepet duduk dan makan, gak usah nanya aneh-aneh ke istri abang. Dira yang tadinya tersenyum karena pujian lucu Gibran, langsung memudar akibat ucapan suaminya. Loh Mas, kok ngawur sih? Menurut Dira gak aneh kok pertanyaannya. Gibran cuma nanya Dira punya saudara kembaran apa enggak, protes Dira. Iya sayang, tapi maksud inti pertanyaan Gibran itu perempuan yang kayak kamu banget. Jawab Hanan lembut, ia mencium bau-bau ketersinggungan istrinya di sini. Emangnya kenapa perempuan kayak Dira gak baik ya? Makanya kata Mas megaur dan aneh, ya kan? Jawab Dira sendu. Dan ya, benar. Istrinya tersinggung lagi. Sedangkan Gibran memandang bingung kakak iparnya itu,
bagaimana bisa Dira berpikir semacam itu? Sedangkan dirinya saja tidak pernah tahu hubungan antara kata ngawur dengan perempuan baik atau gak baik. Gak gitu maksudnya Yang, maaf ya, maafin Mas kalau nyinggung perasaan kamu, ya untuk saat-saat seperti ini jalan yang bisa Hanan temukan hanyalah mengalah dan bersabar ekstra. Kenapa minta maaf? Mas secara gak langsung membenarkan perkataan Dira tadi kan, Hanan melihat mata Nadira yang sudah berkaca-kaca. Nak, Bunda gak ada maksud buat ngecampurin masalah rumah tangga kalian, tapi biar Bunda artikan ucapan suamimu tadi ya, selabu Mika lembut. Dira mengangguk tipis. Kenapa suamimu menyebut pertanyaan Gibran tadi dengan kata ngawur? Itu karena maksudnya gak ada wanita yang akan sama persis seperti istrinya yang dalam artian itu baik, jelas Bu Mika pelan. Bunda bener sayang, maksud Mas gitu. Mungkin setiap orang memiliki versi terbaiknya masing-masing, tapi di mata Mas kamu adalah versi terbaik dari yang terbaik, gak ada yang bisa nyamain kamu di mata Mas, ngerti kan? Jelas Hanan gugup, ia benar-benar berharap bantuan sang bunda berbuah manis, dan jelas saja senyuman yang sangat indah terbit dengan jelas di wajah istrinya. Maaf ya Mas, Dira gak tahu kalau maksud Mas gitu, jawab Dira tersenyum senang. Moodnya naik pesat saat mendengar pujian sang suami. Iya sayang, gak apa-apa, jawab Hanan lega. Dira mendekat ke arah Hanan dan mencium singkat pipi sang suami lalu bergerak mengambil piring. Mas gantengnya Dira mau makan apa Dira ambilin. Hanan cukup kaget dengan perlakuan tiba-tiba istrinya, beberapa kali ia menatap Bunda dan Gibran. Bunda yang sedari tadi mengulung senyumnya, dan Gibran yang terdiam dan menatap Cengo Nadira, bagaimana tidak. Hari ini ia menyaksikan secara langsung dan dekat apa itu yang disebut orang-orang dengan The Power of Bumil, mood yang tadinya lebih anjlok dari nilai ulangan sejarah Gibran waktu SEM yaitu nilai 0 bisa naik begitu saja dalam waktu sepersekian detik. Mas makan semuanya sayang, semua masakan kamu enak soalnya, jawab Hanan tersenyum. Nadira mengambilkan makanan suaminya dengan senyum terkembang. Makan yang banyak ya Mas, biar sehat, ucap Dira. Hanan mengangguk senang. Maaf Bunda gak bantuin kamu masak sayang, selabu Mika, ia menatap makanan di depannya ini. Gak apa-apa Bun, Dira seneng ada Bunda sama Gibran di sini, Dira bisa masak banyak buat kalian. Makasih ya nak, Bunda ampe bingung mau makan yang mana dulu. Enak semua soalnya, canda Bu Mika. Dira hanya tertawa kecil mendengar kebingungan ibu mertuanya itu. Kak Dira gak makan? Tanya Gibran. Dira menggeleng. Hanan menghentikan makannya. Ia menatap Dira yang ada di sampingnya. Kenapa gak makan? Tanya Hanan khawatir. Dira gak pengen makan Mas. Loh kenapa gak pengen makan? Gak tahu. Makan ya sayang. Mas suapin nih, ucap Hanan sembari mengangkat sendoknya. Dira udah kenyang Mas, elak Dira. Kenyang apa? Kamu aja belum makan apa-apa. Tadi pas masak Dira keseringan nyicip keknya, malah kenyang. Kamu yakin nak? Tanya Bu Mika. Iya Bun, jawab Dira. Jangan suka nahan lapar ya sayang, kasihan kandungan kamu, dia butuh asupan dari ibunya, jelas Bu Mika lembut. Tuh Yang, denger kata Bunda kan, makan ya sayang ya, rayu Hanan. Tapi Dira kenyang Mas. Mana bisa kenyang sih Yang, kalau nyicip masakan aja gak pakai nasi kan. Mas kalau gak percaya gak apa-apa, Dira gak mau makan pokoknya, dan yah, sifat baru kedua sudah keluar, yaitu keras kepala. Hanan menghela nafas berat, bundanya benar. Menghadapi wanita hamil benar-benar menguras kesabaran. Gibran menyenggol Hanan lalu menyuruhnya melihat sang bunda, dan bunda mengisyaratkan untuk sabar menghadapi Nadira. Kamu mau apa Yang? Mas turutin deh, asal mau makan, kasihan anak kita kalau kamunya gak mau makan gini, rayu Hanan untuk kesekian kalinya. Dira diam, ia seperti sedang berpikir. Mas janji nurutin mau Dira. Hanan mengangguk antusias.
Mau Dira makan dulu atau dengar maunya Dira dulu? Tawarnya. Mau kamu makan dulu, jawab Hanan cepat. Kalau gak Mas turutin gimana? Petik 2. Mas janji di depan Gibran sama Bunda. Oke deh, Dira makan dengan lahap. Ia benar-benar bersemangat untuk maunya itu. Kamu mau apa Makanan atau apa? Tanya Hanan saat mereka selesai sholat Isya berjemaah dan berada di kamar. Dira mau ngurus perkuliahan Dira sampai selesai wisuda, jawab Dira gugup. Apalagi yang mau diurus sih Yang, skripsi kamu juga udah selesai, terus apa lagi Tanya Hanan sedikit kesal. Yah semenjak pertemuan Hanan dengan Dio hari itu, Hanan mengambil alih skripsi Dira tanpa Dira tahu, ia menyelesaikan sisanya dan mengaknya sendiri, yah Hanan punya kuasa semacam itu. Mas itu seorang dosen, Dira yakin kalau Mas pasti tahu hal apa aja yang Dira maksud, jelas Dira lembut, ia mengelus punggung tangan kanan suaminya. Soal itu semua biar Mas yang urus, kamu di rumah aja. Kamu juga lagi hamil Yang, Mas mau kamu ngerti kalau Mas ngelakuin ini semua karena Mas khawatir. Apa yang Mas khawatirin? Kita berada di fakultas yang sama, Mas bisa lihat atau awasin Dira setiap saat kalau emang keadaan Dira yang Mas khawatirin. Apa maksudnya itu? Tanya Hanan kesal, kenapa kalimat terakhir yang Dira ucapkan seolah-olah memojokkan dirinya. Untuk kekhawatiran Mas tentang Dira semua punya solusi Mas, tapi apa? Petik 2. Tapi kalau yang Mas khawatirkan itu diri Mas sendiri Dira gak tahu harus apa. Dira, tapi jika Mas terus melarang Dira ke kampus sebegini kerasnya, apa ada sesuatu yang Mas sembunyikan? NADHIRAAA. Sentak Hanan. Ia menarik tangannya kuat dari tubuh Dira hingga tanpa sadar mengenai perutnya. Saya benar-benar tidak bisa mengerti jalan pikiran kamu, bisa-bisanya kamu bicara seperti itu sedangkan saya ketar-ketir mengkhawatirkan keadaan kamu. Hanan berdiri menatap Dira yang masih duduk menunduk di kasur mereka. Kamu pikir saya menyembunyikan apa Atau kamu yang punya maksud lain sampai kamu sangat ingin ke kampus? Ingin melihat siapa Nadira, dosen pembimbingmu itu, atau rektor kampus yang tampan itu? Sarkas Hanan, ia benar-benar kehabisan stok sabarnya hari ini. Sejenak Hanan melupakan kehamilan Nadira dan meluapkan kekesalannya. Bang Hanan, sentak Gibran dari pintu mereka. Di sana sudah ada Gibran dan Bunda di belakangnya. Bersambung.